Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain alias Om Zain menantang anggota Komisi 10 DPR Verrel Bramasta. Tantangan itu dilayangkan selesai Verrel dinilai lebih banyak cuap-cuap terkait program barak militer untuk siswa nakal yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi. Om Zain menantang Verrel menangani permasalahan anak nakal dengan caranya sendiri. Di tengah itu, Verrel Bramasta mengunggah video di Instagram terkait kebijakan Teddy Mulyadi. Verrel menegaskan dirinya tidak pernah kontra dengan kebijakan di dapilnya. Verrel menyebut ia hendak menyuarakan beberapa pihak yang memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan Teddy Mulyadi itu, sehingga ia meminta agar semua pihak mendengarkan video atau membaca pernyataan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung, karena kurang referensi, kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke barak militer, ya kan? Kenapa, masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolah, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ngambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong. Enggak, saya udah simak dari awal.
Nah, dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang sudah laksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan. Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah, karena berbeda nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah, terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Iya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari Dapil Jabar 7. Kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan-kekurangan dan ini masukannya ini. Iya kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang pembunuh pemilihan khusus yang dibawa ke barak militer. Nah, ini masukannya saya karena seharian saya sudah ikutin. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya dan ini adalah cocok, tidak cocok karena bertentangan misalnya. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah, ini metodenya. Lebih suka begitu. Jadi langsung kepada permasalahan. Gitu loh. Jadi mungkin dia tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Sudah ada komunikasi lagi? Ya, belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah, turun dulu lah sebelum dia bahas biar nanti nggak mengambil keputusannya itu nggak salah. Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik, kita nggak pernah lagi masukan. Bila perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh, kan ya? Ya. Kalau mengenai masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah ada izin orang tua. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Ya kan? Nah, orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana itu maksud saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh, ternyata dia dipaksa. Nah, itu jadi masalah. Ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani. Misalnya seperti itu gitu loh. Jadi jelas, bangsa kita ini butuh langsung gitu loh. Bangsa penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga jadi beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini sedang terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa Barat, pasti bicaranya begitu. Ya saya setuju, tapi jangan sampai military approach ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya kan. Jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi perpeloncoan gitu loh kasarnya pengertiannya. Jadi saya udah baca itu, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, saya udah baca. Sok tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A terus visual yang ditampilkannya saya lihat kok. Yang ditampilkan diantaranya yang dibina di Purwakarta. Tapi jadi kan kesannya yang ditampilkan di Purwakarta ini kemudian yang itu cuma physical approach gitu loh. Ya, makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Jen, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan. Yang positif kasih masukan apa perbaikan yang harus kami lakukan. Atau misalnya kalau menurut pandangan Mas juga, ini nggak boleh dengan cara seperti ini. Misalnya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, atau ini bertentangan dengan Perpres nomor 87 2017 misalnya, atau dengan Perda yang ada di Jawa Barat, ya boleh sampaikan gitu, kasih kita alternatif
model pembinaan yang lain gitu. Kita kan lagi sama-sama nih lagi cari gitu.